Era Society 5.0 diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era Society 5.0 ini, manusia dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang terlahir dari era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things atau Internet untuk segala sesuatu, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, Big Data atau data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup dari manusia. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan era Society 5.0 dengan revolusi industri sebelumnya. Pertama-tama, dalam revolusi industri 1.0 diawali di abad ke-18, di mana pada saat itu James Watt mengemukakan mesin uap yang akhirnya segala tenaga yang bersumber dari otot, air, angin, dan lain-lain bisa digantikan dengan mesin. Kemudian di revolusi industri 2.0 terjadi dengan adanya yang namanya assembly line, yang mana assembly line ini mengubah proses dari produksi dari satu paralel menjadi seri, di mana sistemnya itu menggunakan conveyor belt. Selanjutnya di revolusi 3.0, revolusi ini terjadi ketika zaman yang tadinya analog berubah menjadi digital, di mana pada masa ini ditemukan komputer yang akhirnya negara-negara besar seperti Amerika mulai menggeser ekonominya yang tadinya industri menjadi ekonomi informasi. Selanjutnya di era revolusi 4.0 ini lebih menekankan pada digitalisasi yang berkaitan dengan produksi yang lebih efektif, seperti memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin penyimpanan data di cloud dan lain-lain. Oke, selanjutnya di era Society 5.0 muncul dari gagasan orang Jepang yang mengatakan bahwa masyarakat harus memanusiakan manusia dengan teknologi, di mana kita memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan. Jadi orang yang tadinya sulit mendapatkan akses kesehatan, entah karena itu rumahnya jauh lah atau masalah finansial lah, bisa mendapatkan bantuan dengan mudah. Saya akan menjelaskan tentang implementasi atau rencana atau konsep yaitu dalam pendidikan profesional society dan peran pendidikan profesional society, di mana untuk pengajar diharap untuk dapat secara kreatif dan dapat menguasai teknologi di masa sekarang ini, dimana seperti internet yang dapat mencari semua informasi melalui internet, dan juga untuk siswa untuk bisa berpikir secara kreatif dan bisa untuk berinteraksi dalam komunikasi maupun dalam kegiatan dalam suatu penginputan data dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat yang bisa dicapai pada era Society 5.0 ini. Nah, yang pertama itu IoT, di mana IoT ini mampu menghubungkan manusia dengan segala sesuatu, baik itu berbagai pengetahuan maupun informasi itu akan tersebar bebas tanpa adanya batasan tertentu. Yang kedua yaitu banyaknya isu sosial itu akan teratasi dan manusia di sini akan terlepas dari yang namanya berbagai macam keterbatasan dalam hidup. Baik itu jarak dan lokasi itu tidak lagi menjadi kendala karena teknologi yang semakin maju dan semakin berkembang. Berikutnya itu solusi terhadap berbagai isu lingkungan seperti misalnya pemanfaatan remote kualitas air, analisa data meteorologi itu merupakan salah satu bentuk solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan saat ini. Berikutnya itu AL, di mana AL ini akan membebaskan manusia dari pekerjaan berat, baik itu menganalisa informasi dalam skala yang masif, di mana problem matematis ini yang rumit dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga informasi baik itu kondisi bisnis itu dapat terjadi dengan tepat waktu maupun lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yaitu manusia itu dapat atau akan memiliki kemampuan lebih untuk melakukan sesuatu dengan bantuan adanya robot ataupun otomatisasi yang ada saat ini. Jadi di sini manusia segala pekerjaannya sedikit demi sedikit akan digantikan oleh robot atau otomatisasi saat ini.